Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa membuat kelas bimbingan skripsi ya di website e-learning.walisongo.ac.id. Pertama kita harus cari ya di makul yang sudah lewat ya, yang sudah tidak kita gunakan lagi. Di sini kita pilih pas ya. Nah, nanti akan muncul kelas yang mungkin kita anggap sudah tidak kita gunakan lagi. Misalnya kelas ini. Coba kita lihat di sini. Ini saya ambil kelas Language Teaching Media. Ini sudah tidak saya gunakan lagi. Kemudian yang pertama kita lakukan, kita klik Edit Setting. Nah, ini coba saya fokuskan di sini. Klik Edit Setting, kemudian di sini kita ganti saja nama mata kuliah ini dengan bimbingan skripsi. Nah, seperti itu. Boleh, mungkin ini kita hapus saja ya. PBI misalnya. Nah, ini kita kasih bimbingan skripsi PBI. Nah, ini juga bisa. Kemudian untuk course date-nya kita ubah aja ini. Mungkin mulai tanggal 15 ini. Juli misalnya ya. Kita buat saja 15 Juli 2021. Kemudian nanti berakhir misalnya 2022 lah. Oke. Kemudian di sini kalau kita ingin menambahkan ya, di sini kita bisa menambahkan course image. Kita bisa membuat course image di Flaming Text ya. Flaming Text. Kita klik saja. Kemudian kita klik saja di sini make your own logo. Ya, kita ingin membuat course image ya untuk bimbingan skripsi. Nah, kita bisa pilih course image yang sudah ada di sini. Ya, misalnya ini nomor 2 atau mungkin nomor 1, kita klik aja. Sesuai dengan selera kita. Misalnya ini water, ini kita pilih aja yang tampilannya seperti ini juga bisa. Kemudian ini hanya kita ganti aja. Kita edit logo. Ya kan? Kemudian kita tulis bimbingan skripsi, misalnya seperti itu. Nah, ini kita ubah aja biar tidak terlalu besar, 45. Kemudian kita next saja di sini. Kemudian kita download. Nah, kita klik saja download ini. Kebetulan memang aplikasi layanan ini gratis ya. Kita bisa gunakan kapan saja ini. Kemudian kita kasih tulisan bimbingan skripsi. Nanti kita upload di course image tadi. Nah, kalau sudah, kita kembali ke sini. Kita akan upload course image ya. Kita klik saja. Kemudian kita browse. Nah, kita cari di sini bimbingan skripsi. Nah, ini ada nih PNG. Kita klik. Setelah itu kita upload this file. Nah, kalau sudah nanti akan muncul seperti ini ya, bimbingan skripsi. Oke, kalau sudah course format, oke, topik juga tidak perlu ini. Kemudian kita save. Nah, save and display. Nah, ini sudah jadi. Yang pertama kita membuat course image ya, dan kemudian yang kedua kita perlu masuk ke partisipan di sini. Karena partisipan ini kan berawal dari
nama mahasiswa yang lalu ya. Di sini ada 57 mahasiswa karena ini mata kuliah yang sebelumnya. Kita klik saja di sini enroll user. Nah, akan muncul seperti ini. Kita hapus semua kecuali nama kita. Ya. Jadi kita hapus nama-nama mahasiswa. Coba kita lihat di sini. Nah, kita klik aja semua. Ini kita hapus. Oh, maaf. Salah klik ini ya. Dari sini kita klik sampai terakhir. Kita shift begitu ya. Kecuali satu ini. Nah, kecuali dosennya ini enggak, jangan di remove ya. Ini kita remove. Nah, seperti itu. Nah, kita tunggu. Kalau sudah, di sini akan kosong hanya dosen ya sebagai satu-satunya user yang ada di kelas bimbingan skripsi. Kemudian kita lihat nama-nama mahasiswa bimbingan skripsi kita siapa saja. Kita bisa browse dari NIM-nya juga bisa, satu-satu ini. Kita perlu masukkannya satu-satu. Kita paste aja ini, atau kita tulis juga enggak apa-apa. Nanti di sini akan muncul nah, Agus Suprapto, seperti yang tadi. Kebetulan ini juga mahasiswa bimbingan saya, ini Agus Suprapto. Kemudian kita masukkan, ini kita add sebagai student ya, add. Nah, kemudian yang kedua, ini Robert Haikal misalnya, kita copy aja. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, saya dapat data ini juga dari grup bimbingan ya. Saya minta NIM dan nama, kemudian saya masukkan di sini. Jadi ini kita masukkan semua dari mahasiswa yang pertama sampai nomor berapa? 19 atau kalau nggak salah ini ya. Coba saya masukkan yang berikutnya ini. Ya, kita masukkan sampai ke nomor 22 ini yang terakhir, Vina Melania. Coba kita masukkan di sini. Kita kopas saja NIM-nya. Nanti akan muncul di sini. Vina Melania, kita add. Nah, ini sudah kita masukkan ada 22 mahasiswa bimbingan skripsi. Nah, ini sudah ada semua ini kan, 22 ini. Kemudian kita masuk lagi ke PBI ini. Nah, kita desain kelasnya ya. Jadi bagaimana nanti mahasiswa bisa nah, di sini kita perlu hapus yang memang tidak diperlukan ya dari kelas yang lama. Contoh, kita turn editing on dulu di sini. Kemudian kita hapus misalnya. Nah, kita anggap yang ini tidak perlu, kita klik aja. Kita delete. Nah, di sini kan ada ini. Kita delete saja. Nah, kita delete ini. Kemudian yang kedua ini juga dianggap ini tidak perlu juga. Ini juga kita delete ya. Kemudian ini attendance, dirasa nggak perlu ya, kita delete saja. Nah, yang ini kita bisa tulis saja di sini di bagian unit 1 ini, kita ganti aja bimbingan proposal misalnya. Nah, kemudian kita hapus. Nah, yang bawah ini juga kita delete satu-satu karena ini dari makul yang lama ya. Kita delete saja satu-satu, enggak apa-apa. Sampai nanti
Semua sampai bawah itu yang tidak diperlukan, kita delete saja. Hapus semua yang ada di bawah, kita edit aja nih, yang unit 2 ini kita ubah menjadi bimbingan skripsi misalnya. Nah, kita enter. Kemudian kalau ada bimbingan buku ISBN, boleh saja ditulis bimbingan buku ISBN. Kalau tidak, misalnya artikel jurnal ini, bimbingan artikel jurnal. Nah, biasanya hanya skripsi aja. Nah, kita bisa tambahkan. Kemudian gimana? Kita bisa menambahkan, mereka bisa upload proposal ya. Kita klik saja di sini, add an activity or resource ya. Saya perjelas ini, kita klik saja di sini, add an activity or resource. Kemudian nanti akan muncul assignment. Nah, kita pilih aja assignment. Nah, di sini kita bisa upload file ya, doc gitu. Oke. Kita tulis saja di sini boleh ditulis tugas proposal, upload proposal, begitu juga enggak apa-apa ya. Assignment proposal itu juga boleh. Nah, seperti ini. Kemudian, nah di sini perlu saya jelaskan, tidak perlu dikasih due date-nya itu sampai kapan. Ini kita klik enable-nya ya. Kemudian yang ini juga remind me to grade. Nah, ini kita disable aja. Jadi tidak perlu yang ini. Ini juga tadi tidak perlu ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau sudah di bawah ini yang bisa diterima itu apa? Kita pilih saja accepted file type. Ya, ini bisa dipilih juga di sini. Kalau tidak langsung diketik juga bisa, titik docs pakai X begini, spasi titik doc gitu aja. Kalau memilih di sini juga boleh. Nah, saya biasanya hanya 2 file ini aja yang boleh diupload ya. Kemudian ini feedback. Nah, kalau kita ingin memberikan feedback berupa komentar saja, ya ini yang cecetang ini. Tetapi akan lebih bagus kalau kita memberikan feedback berupa file. Jadi kita upload file, nanti ada komentar-komentar begitu, bisa dibaca oleh mahasiswa. Ya. Nah, ini akan sangat bagus ya, kalau misalnya kita pilih yang ini. Kemudian, oke, saya itu aja. Kemudian kita save and return to course ya. Untuk yang kedua, ketiga, jadi bimbingan skripsi sama tugas artikel jurnal, kurang lebih formatnya sama seperti tugas upload proposal ini. Jadi kita bisa duplicate saja ini. Jadi kita tidak perlu buat lagi, kita duplicate. Nah, kita tarik aja. Nah, ini kita tarik ke bawah. Nah, di sini bisa. Kemudian kita rename ya. Kita kasih aja ini upload skripsi misalnya. Enter. Kemudian ini kita rename lagi, kita duplicate lagi untuk yang bimbingan artikel. Nah, kenapa kok kita hanya satu? Nanti misalnya mereka merevisi gimana? Mereka merevisi tetap akan upload di sini. Dan kita memberikan komentar juga di sini juga sama. Ya, jadi kita tidak perlu buat banyak-banyak, hanya 3 ini cukup ya. Artikel jurnal. Nah, seperti itu. Kita hanya edit ini aja. Jadi mereka bisa upload berkali-kali. Jadi bimbingan berkali-kali di sini pun juga tidak masalah. Jadi seperti itu. Nah, nanti kita bisa memberikan komentar berupa file ya, komentar-komentar di file.
coba kita akan lihat di dashboard, nanti tampilannya akan seperti apa. Tadi saya sudah berikan course image, apakah sudah muncul itu course image-nya ya. Coba kita lihat ini sebentar. Nah, ternyata sudah muncul di sini bimbingan skripsi ya, sudah ada. Jadi ini sudah berhasil. Nah, tadi mahasiswa juga sudah kita masukkan. Saya rasa itu ya tutorial saya kali ini terkait dengan bagaimana membuat kelas bimbingan skripsi di website elearning.walisongo.ac.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.